Sebelum saya melakukan diseminasi budaya positif, saya melakukan sebuah rancangan tindakan aksi nyata di modul 1.4. Saya masih dibersamai oleh fasilitator Hunter Bapak Hamdan MBA dan pengajar praktik Bapak Abdul Aziz SPD. Latar belakang dari program diseminasi ini adalah terkait dengan komunitas belajar dan belum menyeluruh pemahaman warga sekolah terutama guru tentang penerapan konsep-konsep inti budaya positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, pembuatan keyakinan kelas atau sekolah, dan penerapan segitiga restitusi. Diharapkan jika seluruh konsep inti tersebut dipahami oleh seluruh warga sekolah, maka akan terbangun budaya positif yang baik di lingkungan sekolah. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang budaya positif, terbentuknya motivasi intrinsik pada murid dengan pembuatan keyakinan kelas atau sekolah. Tolak ukur dari kegiatan ini adalah 1. Terlaksananya diseminasi konsep inti budaya positif sekolah. 2. Terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan bersama wali kelas dan murid. 3. Murid dan guru konsisten dalam menjalankan keyakinan kelas yang sudah disepakati. 4. Terlaksananya penyelesaian masalah siswa menggunakan segitiga restitusi dalam pelayanan BK. Jadi hal-hal yang harus saya lakukan dalam lini masa adalah 1. Berkolaborasi dengan kepala sekolah. 2. Berkoordinasi dengan wali kelas dan guru. 3. Melakukan diseminasi konsep inti budaya positif. 4. Menyusun keyakinan kelas. Dan 5. Hasil keyakinan kelas ditempel di kelas masing-masing. Dukungan yang saya dapatkan adalah 1. Dari kepala sekolah, 2. Wali kelas, 3. Rekan sejawat, 4. Guru BK, 5. Murid, dan 6. Perlengkapan membuat keyakinan kelas atau karton, post-it, spidol warna-warni. Pada diseminasi budaya positif Rabu 25 Oktober 2023, saya diberikan kesempatan oleh kepala sekolah dalam ranah kegiatan komunitas belajar yang baru saja kami resmikan. Kepala sekolah menyambut baik kegiatan tersebut. Kami pun melaksanakannya dan akhirnya setelah beberapa sesi sebelum pembukaan, tibalah giliran saya untuk menyampaikan disiplin positif. Disiplin positif adalah suatu cara penerapan disiplin agar murid dapat bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Juga diartikan sebagai cara mengontrol diri, menguasai diri untuk memilih tindakan. Diperlukan motivasi intrinsik dalam membangun disiplin positif, bukan karena paksaan, pujian, atau takut adanya hukuman. Apakah Anda setuju dengan tadi? Ada yang memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju. Penghargaan kan tidak hanya berupa hal yang wah, hebat, sukses dengan penghargaan. Kalau akan jelas itu tidak belajar. Tapi itu termasuk bagian ya. Ternyata ujian lisan ini juga merupakan sebuah harga. Jadi ada ini Bu, yang materi yang kita pelajari sebenarnya banyak, tapi kita ini fokus untuk 3 aja. Yang penting Bapak Ibu tahu sederhana dulu. Nanti sambil kita pelajari berikutnya ya. Yang pertama mengenai disiplin dan nilai-nilai kebajikan universal. Inilah kelihatan ya. Nah ini untuk prolognya Bapak Ibu ya. Ada A dan B. Jadi ini sederhananya begini.
Ini sebut kalau Bapak Ibu saya akan abstraknya gampang. Bapak Ibu tak kasih selai kertas ataupun apa yang terjadi sesuatu, lalu saya minta Ibu untuk menggenggamnya kuat-kuat, jangan sampai ketahuan yang lain, sampai ketahuan, jangan sampai lepas, sampai ketahuan yang lain. Bisa dipahami situ ya. Kira-kira kalau ada teman yang lain ingin tahu apa yang kalian itu tuh, Ibu melepaskannya atau tetap menggenggamkan? Apa tak? Saya ingin tahu bahwa itu sesuatu yang sangat berharga bagi sebenarnya. Nah, bukan telah belum. Karena itu milik saya dan berharga. Ya, satu posisi meninggal. Ada yang mungkin berpendapat lain. Ini sesuatu yang berharga buat semuanya. Jangan sampai orang lain meninggal ini. Kalau ada teman lain yang mau bukanya, kira-kira dilepaskan nggak? Betul nggak kasih ke atas? Isinya ini sesuatu yang sangat berharga. Jangan sampai ketahuan orang lain. Jangan sampai ketahuan. Ya, ini sesuatu yang sangat bernilai bagi sampai ketahuan. Ketahuan harus diambil. Nah, ada orang yang ingin mengambilnya itu ingin tahu isinya di dalam itu ada apa gitu. Kira-kira menurut sampean akan melakukannya apa enggak? Kalau tidak mau mengetahui. Iya, benar. Jadi semuanya setuju ya bahwa sesuatu itu tuh kalau itu tuh berharga buat Bapak Ibu, sampean tidak akan melepaskannya, ya kan? Nah, bahwa itu yang baru hari ini ada yang namanya sebagai teori kontrol atau teori pilihan. Dalam belajar Bapak Ibu semuanya, kita menyuruh anak untuk melakukan sesuatu yang baik. Mereka itu nurut. Kita kalau menang siap. Kemudian terus ada tinggi, ada yang tertekan dari dia. Nah, sebenarnya anak ini sebenarnya bukanlah objek dia, tetapi mereka ini kayak kita, kayak tadi ketika kita posisinya memegang benda itu. Apakah Anda akan melepaskan apa tidak? Itu tergantung sampai sendiri. Jika itu sesuatu yang berharga, maka sampai akan terus menggenggamnya. Sama dengan anak. Anak ini kita suruh yang baik, misalnya. Kalau dia mengikuti itu sebagai sesuatu yang baik, dia akan melakukannya. Walaupun sebenarnya tidak berat. Ada anak-anak yang tentunya maaf ya, itu nggak pernah loh menyapu kelas, tapi aku setelah ibu guru yang minta saya nyapu. Jadi ada faktor eksternal yang mempengaruhi dia, tapi dia menganggap ini sesuatu yang baik. Internalnya mengatakan itu sesuatu yang baik, jadi dia melakukannya. Ya, jadi kalau menurut teori ini, suatu hari anak-anak itu akan paham mana yang baik, mana yang enggak. Akhirnya dia bahkan tidak mau menuruti. Dia sesuai dengan keinginannya sendiri. Jadi mereka melakukan itu sebenarnya sebuah ilusi aja. Aslinya mereka itu kayak apa aja ya, mereka sendiri yang tahu. Nah, ini yang saya bagi kepada semuanya. Disiplin itu positif, di paling depan. Pertanyaannya seperti ini, panjang lebar. Apakah Bapak tahu apa yang namanya disiplin? Disiplin itu orang kalau mendengar kata disiplin itu gak enak ya. Disiplin itu apa Bu ya? Di model ada itu disiplin kata namanya model. Nah, ternyata Bapak Ibu, menurut pengetahuan yang baru ya, yang saya baru pahami ya, disiplin ini bukanlah lain adalah sebuah kontrol diri. Bagaimana anak untuk
mengontrol diri kita sendiri. Kalau pada umumnya kan kita mengatakan disiplin ini adalah taat pada aturan gitu kan. Suatu kali bisa nggak anak itu tidak taat pada aturan? Bisa. Kita temui anak Anda yang tiba-tiba terlambat atau kadang-kadang mereka ini apa ya? Bajunya misalnya sudah dikeluarkan, tidak dimasukkan juga keluar gitu. Padahal maksudnya dia melakukan enggak. Ya, berarti dia waktu itu entah karena suatu masalah, maka dia melakukannya, dan inilah yang menjadi ciri khas dia menjadi tidak disiplin. Oke Bapak Ibu ya. Saya ingin menceritakan mengenai ini. Nah, tahukah Bapak Ibu bahwa seseorang itu melakukan sesuatu ini karena sebuah motivasi atau keinginan dari dirinya sendiri. Nah, Bapak Ibu silakan kita lihat yuk tentang kopi boleh. Mengenai peraturan dan keyakinan masing-masing Bapak Ibu, kita fokusnya dulu ya. Oh, kalau sempat dibuka nggak Bu yang di modul itu? Ada dua hal mengenai peraturan kelas dan keyakinan kelas. Ya. Nah, Bumani enggak plus enggaknya. Sehat alhamdulillah. Bapak Ibu, saya ingin Bapak Ibu menuliskan aturan yang ada di dalam kelas Bapak Ibu semuanya, tuliskan satu atau dua saja di gambaran berikut ini untuk ditempel di sini. Belum. Dua ini ya, dua lembar ya. Dua boleh. Satu kertas dua apa? Satu kertas bisa langsung dua boleh. Udah ini isi dua atau satu? Satu aja. Nanti berikutnya untuk keyakinan kelasnya. Ya. Awas kamu kesetrum dari ini. Jadi apa peraturan yang kelas yang di dalam kelas Bapak Ibu semua lakukan itu minta tolong dituliskan misalnya ada peraturan pertama ya di sini ya. Pasti ada. Oke. Yang selesai aku ditambahkan di sini Bu. Satu aja Pak. Boleh satu, dua juga tambahkan oke Bu. Keyakinan kelas merupakan pernyataan-pernyataan universal dalam bentuk kalimat positif yang mudah diingat dan dipahami, serta dapat diterapkan di lingkungan sekolah atau kelas. Keyakinan sekolah atau kelas berdasarkan kesepakatan antara guru dengan murid. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari suatu kebutuhan dasar kita, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival, kasih sayang dan rasa diterima atau love and belonging, kebebasan atau freedom, kesenangan atau fun,
dan penguasaan atau power. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan, bawa bekal hari itu, di hari Jumat. Bawa bekal masing-masing ya, kita makan bersama. Jadi ada satu anak ini yang tidak membawa. Nah, bagaimanakah kalau ibu selaku gurunya, apa yang akan ibu lakukan? Mungkin ada temannya yang Nah, ini berarti ibu sudah melakukan posisi kontrol. Nanti kita bahas posisi kontrol ya. Kita fokusnya ke misalkan ya. Dia itu kemarin enggak aja kok berapa uang berapa 5.000 sekali omongan gitu ya, sekali omongan 5.000. Oh iya kan, saya coba. Oh iya kan. bayar. Panggilnya nama bapak saya berulang kali. Akhirnya justru ganti dia juga dong ya. Bisa makanya terus masa itu duit kita dari anak-anak akhirnya kita kembalikan lagi. Nah, itu Bu, yang kita apakah hukuman ini bisa kebaikannya apa di sini? Karena mereka harus tahu bahwa hal itu baik. Kalau hal itu hanya iseng-isengan, Pak, Pak, kita buat kesepakatan kelasnya tidak boleh misalnya tidak boleh apa ya, yang tidak ada tidak boleh apa ya, ngomong jorok kayak gitu. Nah, terus atau melanggar peraturan. Hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. dulu bahwa mereka ini melakukan kesalahan dengan melakukan, tapi dengan itu anak nanti itu akan bisa datang kembali ke kelompok yang lebih kuat. Segitiga diskusi di bagian terakhir dari kembali datang ini, pertama akan juga paham bahwa itu trauma. Jadi untuk membedakan segitiga restitusi tadi itu. Nah ini lewat. Ada segitiga restitusi itu adalah 3 langkah untuk menghadapi anak yang berada di dalam kesalahan, membuat kesalahan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Dia ternyata Bu, ini sesuatu yang sebenarnya pada awalnya nggak bisa saya terima. Ketika ada anak kita merebut barang orang lain, dulu nanti gurunya malah ngomong gitu, nggak apa-apa. Setiap orang pasti pernah berbuat salah. Berbuat salah itu wajar dalam belajar. Seakan-akan kita ini mendukung dia gitu. Nggak apa-apa Bu, kita perlu melakukan kesalahan. Tapi ternyata menurut penelitian ilmiah Bu, menyampaikan ini ternyata bukan untuk memberikan dukungan pada kesalahan dia, bukan, tetapi untuk memberikan dia ini space, memberikan dia ini perasaan bahwa dia ini diterima, masih baik. Kayak Kian kalau pas marah gitu, suami sampai akan membenarkan yang seharusnya benar apa tetap itu sampai ya nggak apa-apa ikuti dulu loh. Kalau sudah tenang baru. Nah ini konsepnya sama kayak itu untuk menangkapnya Bu. Anak-anak orang kayak itu juga ketika dia ini melakukan kesalahan, kita bahkan malah tidak boleh langsung membuat klaim kamu salah, sudah tahu ada salah nggak boleh, tapi justru malah oh ada apa sebenarnya, oh begitu wajar dibuat seakan-akan itu wajar gitu, padahal nggak wajar. Kadang hati kita tuh meronta paling parah gitu, tapi nggak boleh malah kalau menurut dia teori ini. Kayak sampai masa dimarah pasti sampai ingin rumah dulu. Ya bapak ibu juga pernah kayak gitu masalah gitu kan. Terus yang
Sesudah dia tenang Bu, baru kita validasi kesalahannya, yaitu dengan validasi kedua. Caranya kalimatnya kayak gini ya. Menurut kamu ini sekarang apa benar Bu? Ya salah. Kalau dia sudah menolak, dia biasanya berpikirnya lebih apa ya? Orang lagi emosi ini nggak bisa berpikir lebih jernih ketika sudah meluapkan hatinya. Nah, pasti kamu bisa melakukan hal itu lagi loh, tapi kamu masih bisa menahannya. Terus nanti itu salah apa benar menurut kamu? Dibalikkan ke dia sampai dia mengatakan bahwa salah sih. Harusnya kamu bisa apa setelah itu? Dia akan memberikan sebuah solusi. Harusnya saya ini nggak marah pada dia Pak. Harusnya saya ini nggak memukul dia Pak. Biasanya gitu. Kalau yang terakhirnya adalah menanyakan keyakinan kelas. Nah ini lah nilai baik apa, makanya ini harus dibentuk dulu di kelas supaya bisa kembali ke situ. Kalau di kelas kita, kamu menanggapi bagian mana sih? Di kelas kita ini ada keyakinan apa sih? Kamu ini jadi seperti apa? Saya ini jadi anak yang baik Pak, yang enggak dia biasanya tahu hubungan dengan keyakinan kelas dan kelas juga dari. Saya membuat sebuah video yang kemarin cuma simulasi sih, tapi mau saya tunjukkan ya. Ini untuk sebagai penutup kita, saya ini bahwa itu bisa melakukan ini. Segitiga restitusi merupakan proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan, sehingga mereka bisa kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Adapun tahapannya adalah menstabilkan identitas, 2. Memvalidasi tindakan salah, dan 3. Menanyakan keyakinan. Kontrol seorang guru ada 5. 1. Sebagai penghukum, 2. Sebagai pembuat rasa bersalah, 3. Sebagai teman, 4 sebagai pemantau, dan 5 sebagai manajer. Tujuan akhir posisi guru adalah sebagai posisi manajer. Guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan bertanggung jawab atas perilakunya, mendukung agar menemukan solusi atas permasalahannya sendiri, mengacu pada restitusi agar murid menjadi manajer atas dirinya sendiri, melatih murid untuk menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, bertanggung jawab atas perilaku dan sikap, sehingga menciptakan perilaku yang positif, aman, dan nyaman. Jadi restitusi ini adalah mengembalikan anak yang salah tadi itu karena memenuhi dan sebagainya ke kelompoknya. Ada 3 tahapan tentang restitusi, validasi tindakan yang salah, dan kembalikan ke keyakinan kelas. Nah ini Bu, contoh kasusnya Bu. Jadi pada jam pelajaran berlangsung, guru mendapati Jessica terlambat. Ini yang buat video ada kasus ini Bu. Pernah menyalurkan mereka ini.
kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar Kenapa Jessica saya panggil di sini? Kenapa saya nggak tahu. Begini Jessica, saya melihat pagi ini kamu terlambat. Ada apa sebenarnya yang terjadi di sini? Saya tadi malam begadang. Begadang? Iya. Apa yang sedang Jessica kerjakan di sana itu? Nonton TV? Iya. Bukan belajar kah? Atau main HP? Tidak, nonton TV ya. Jadi sampai jam berapa Jessica tidurnya? Jam 12 malam. Jadi bangunnya jam berapa kalau tidur jam 12? Jam setengah 7, Pak. Capek? Ngantuk? Begadang itu boleh-boleh saja, kayak lagunya Roma Irama itu. Begadang boleh saja kalau ada perlunya. Nah, Jessica ini nonton film sampai lalai untuk tidur, akhirnya kecapean pagi. Menurut Jessica, boleh nggak sih begadang kayak ini? Tidak, Pak. Ya. Adakah kesepakatan kelas yang berhubungan dengan begadang kayak begini? Apa kesepakatan kelas kita? Apa itu? Disiplin ya. Jadi Jessica berangkat tadi itu terlambat berarti melanggar disiplin kelas. Nah, apakah ada yang bisa Jessica lakukan agar tidak terulang lagi? Ini ya Jessica ya. Jadi Jessica bisa menentukan sendiri. Besok yang lagi ya. Iya, Pak. Siap. Pak, ada orang break lagi, Pak. Rian sama Asri. Selamat siang. Ya, Pak. Kenapa kalian saya panggil? Apa ada yang tahu? Nggak tahu. Saya tadi mendapatkan laporan dari teman kalian ada ribut-ribut di kantin. Apa yang sebenarnya terjadi? Enggak, Pak. Itu tadi berpikir mungkin saya, Pak. Oh, jadi mana yang benar ini ya? Dua-duanya saling menyalahkan ini. Menurut sekarang saya dengar dulu ceritanya dari Asli dulu. Apa yang terjadi? Jadi saya melihat sama Alvin itu udah ngeliat saya, Pak, ngobrol tentang kejadian saya. Ngobrol tentang kejelekan kamu ya. Terus kamu? Saya marah, Pak. Jadinya saya putus. Gitu ya. Kalau dari versinya Lutfian, apa yang terjadi Lutfian di sana? Jadi tadi saya ngobrol sama Alfi, Pak. Terus Alfi membuat saya ketawa. Tapi saya nggak sengaja ke arah Pak Alfi. Memandang ke arah Aswi. Oke, di sini saya tidak akan mencari siapa yang salah ya nak ya. Tetapi coba dengarkanlah ini. Setiap orang ini pasti pernah melakukan kesalahan.
Asli, ketika orang menghina kita, harga diri kita ini nih dilecehkan, tentu marah, ya kan? Tetapi kita juga harus bersabar dulu mungkin loh. Jangan langsung tiba-tiba bertindak jika tidak itu kurang tepat. Kalau dari si Lutfian bercanda itu boleh ya, boleh, baik. Tetapi kadang-kala ya kita nggak tahu situasinya berada di mana waktu itu. Jadi menurut Aswi, apa yang salah dengan yang Aswi lakukan hari ini? Terbawa emosi. Oh, Aswi marah, terbawa emosi ya, memukul. Kemudian dari Lutfian bercanda tidak di tempat yang seharusnya ya. Sekarang kalau misalnya dikembalikan kepada kesepakatan kalian di kelas, apakah ada yang kalian langgar? Keyakinan kelas kalian apa? Kita harus berkasih sayang dengan kawan yang lain. Apalagi saling menghormati. Bagus. Ingat ya. Jadi akan saya tanyakan, jika sekarang sudah kejadiannya begini, kira-kira supaya tidak terulang lagi, apa yang harus kalian lakukan? Saling maafkan ya. Asmi, apakah ada yang lain? Kamu sudah melukai dia loh di sini nih. Kamu harus gimana? Tidak akan mengulangi lagi. Adakah yang lain? Mungkin dia merasa sakit atau apa? Bawa ke UKS. Ya, nanti kalau misalnya dia masih merasa sakit ataupun antar ke dokter ya, atau nanti habis ini kalau misalnya nggak sakit ya kita diajak aja dia, kita ajak aja makan bareng-bareng di situ. Oke lah. Oke, sekarang berdamai dulu. Iya. Halo semua, perkenalkan nama saya Jessica Dwi Amelia, saya dari kelas 8. Saya senang diajak praktik segitiga restitusi oleh Pak Saad. Saya diajarkan untuk mencari solusi dari permasalahan saya sendiri. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfian Putrananta dan saya Lisya Akswi. Kami dari kelas 8. Kami sangat senang melakukan praktik segitiga restitusi bersama Pak Saad. Dan kami diajarkan mencari solusi dari permasalahan kami sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini Bu, ada validasi tindakan salahnya, dikembalikan ke dia. Ya, simulasi Bu. Saya ada simulasi. Ya. Ini Bu ya. Jadi hanya kira-kira seperti itu Bu ya. Nah, segitiga restitusi ini Bu ya. Jujur ya, saya juga sebenarnya ini masih mendalami gimana ada beberapa kekurangan di situ ya. Makanya saya menanyakan sampai ke mengajar praktiknya sampai ke yang BPP itu kan gitu. Saya tanya
bagaimana dengan anak yang misalnya itu tuh memberikan sebuah solusi. Ketika minta mereka untuk restitusi itu menanyakan, lalu apa yang bisa kamu lakukan gitu. Kita menanyakan itu di bagian keyakinan kelas. Kamu belajar dari mana gitu kan? Misalnya memecahkan memukul kawannya gitu. Kayak di kasusnya si Asli di sini ya. Terus memukul si Lutfian. Apa yang terjadi, kita menanyakan itu kan awalnya mesti menurut kejadiannya kayak apa. Yang kedua, kemudian tadi ngomongkan setiap orang itu pernah melakukan kesalahan. Jadinya salah itu kesalahannya gitu kan. Menurutku yang kamu lakukan tadi betul atau enggak sih? Salah sih Pak, seharusnya saya nggak muncul. Benar di situ, saya nggak memukulnya harus gitu. Nah, ketika bicara tentang restitusinya, apa yang bisa kamu lakukan gitu? Yang kita temui di keumumannya adalah anak itu akan menyampaikan dengan hukuman yang paling ringan. Contoh, misalnya memecahkan apa ya, gelas yang bukan. Apa yang bisa kamu lakukan? Minta maaf. Toh, apakah sampai situ? Gelas yang pecah ini nggak itu nggak bisa. Makanya ini harus dibarengi dengan konsekuensi ini sebenarnya. Dan di situ harus ada. Cuma yang kemarin saya katakan juga nggak selesai. Ya sudah Pak, diulang lagi kalau dia hanya memberikan step itu, harus ada yang mengetik ini jelas sudah pecah. Kita harus gantinya mencoret kertas, jadi ganti kertasnya kan gitu. Harusnya begitu Pak. Memang ini tidak semudah yang saya bayangkan. Kemarin saya sadar ketika menghadapi kasus yang sebenarnya yang kemarin itu sama ini dengan siapa? Belum. Dia sebenarnya Ali. Di kelasnya itu langsung saya bawa berdua yang tak pakailah ini. Ya. Jadi oke, nggak masalah, tak kembalikan lagi ke kelas mereka, semuanya baik-baik saja. Tapi malah yang Arif dan Yuni yang malah akhirnya jadi panjang guys. Nah, tapi ya Bapak Ibu nggak usah terlalu. Kita sambil nanti belajar dari situ ya, sama-sama belajar. Cek gimana nya. Yang penting kita pelajari yang ada ini. Apapun yang terjadi di sana ya. Kita tetap belajar. Setiap orang kan belajar, berbuat salah itu juga bagian dari belajar. Apabila kita bisa melirik yang belakang itu ya kayak itu, oh ternyata aku ini seperti yang ibu tadi lakukan. Bapak berada di mana posisinya waktu itu? Posisi kontrol yang mana? Bapak itu berada itu. Saya. Jadi membuat saya itu berpikir langkah baiknya kayak apa. Nah, sejak saya sudah mengantar ke sana. Untuk ini ada yang mau Bapak Ibu sampaikan tidak? Atau sampaikan sesuatu? Belum ada. Gini. Bapak masih ya itu ada yang terjadi enggak? Karena yang teori kebutuhan dasar manusia itu. Oh iya. Itu Bapak pakai ekonominya. Oh iya, ini ada Bu. Ya, kok beda dari teorinya yang si Abraham Maslow. Maslow. Nah, itu beda ya? Beda, dia orangnya bukan Maslow, tapi ada juga yang pengikutnya. Yang tahu multiple intelligence dulu. Iya, dulu memang belum begitu dipertanyakan Pak. Nah itu pengikutnya lah Bu, cuma ada sedikit perubahan di elemen-elemennya, tapi dia beli. Nanti Bu ya, di sini ada Pak. Terima kasih, nanti tak ceknya nih. Ada Pak, di modul sudah ada juga siapa namanya. Mirip dengan Maslow, memang. Ada lagi. Mirip Pak. Teman saya juga kayak gitu pas ajak diskusi kayak gini di luar. Oh, kabinetnya Maslow sih? Iya. Coba tak ceknya.
Nah ini juga tujuan dasar. Bapak, ilmu pengetahuan itu berkembang. Yang guru dapatkan sama. Di sini ada loh katanya catatan lain. Ibu guru tidak menyampaikan hal ini padahal aku pakai speaker. Berarti di saya. Pertanyaannya kan? Nanti aja Bu ya, di luar kalau nggak apa-apa. Nanti tak. Oke, ada lagi yang lain Bapak Ibu? Ya ada nih. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semuanya. Hari ini setidaknya saya ingin nanya dulu belajar apa dari itu juga. Kita belajar apa hari ini? Yang dapat didapatkan apa hari ini? Kita bisa membedakan apa itu konsekuensi. Iya. Kita bisa ini juga dapat dampak positif, belajar dampak budaya positif. Budaya positif. Terus kontrol diri dari kita seperti apa kita jadi tahu dan harapan kita ke depannya. Nah itu Bapak Ibu terima kasih. Pelajaran nanti saya habis itu minta atau satu dua. Pak Iksan saya kembalikan. Terima kasih. Mohon maaf jika tidak salah kata saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya melaksanakan tugas saya sebagai Master of Ceremony. Sebagai MC saya akan closing ya. Tapi dalam MC juga saya ingin tetap memasukkan tugas saya. Yang pertama ini bukan sebuah resume ya, bukan sebuah kesimpulan. Ya. Tapi ini juga saya belajar dari ini. Yang pertama yang saya katakan ini biar lebih hangat ya, masih hangat dari menyampaikan kayak itu. Tenang aja. Dulu setahu saya ketika belajar KHD di Hadiah Dewan Tor itu ada yang namanya paham tua dan paham muda. Paham tua ya kan, paham tua dan paham muda. Paham tua ini kita sama katakan dulu kan, kesalahan apapun pokoknya pukul, fisik dan sebagainya, guru dan orang tua dan sebagainya belum mengenal edukasi. Tapi dari waktu berjalan apalagi KHD di Hadiah Dewan Tor itu sepakat hukuman itu ada, tetapi ada tiga aspek yang nggak boleh hilang. Satu, keselarasan antara hukuman dengan kesalahan, nyambung, ya kan? Itu harus. Jangan kesalahan ini hukumannya lain. Yang kedua adil, itu hadir, cek aja. Yang ketiga lekas, segera. Kalau tadi kan melihat dulu, menyerupai dulu itu bukan untuk menghukum, itu mengkonfirmasi, ya kan? Tapi kalau hadir segera, karena apa? Ketika hukum itu berlalu-lalu, misalkan nanti aja deh sebulan yang akan datang baru dihukum, dia bingung kesalahannya yang mana, apa, lupa, berubah. Jadi prinsip keadilan hukuman itu ada selaras, kemudian adil dan segera. Jadi hukuman ada, tetapi tetap dominasi dari sekolah kan kita sekolah untuk belajar, tetap menghukum. Kalau bisa banyakin aja dulu konsekuensi, meskipun ada. Tapi yang paling penting kita ada negara hukum, ya. Yang paling penting hukumannya, regulasinya harus ada dulu, diketahui oleh anak-anak, apalagi sampai didiskusikan dan muncul hukuman itu dari anak-anak. Keren. Tapi saya ketemu orang tua yang komplain ini udah dirumuskan dengan anak. Apalagi seperti ini bagus. Kemudian yang selanjutnya, ini CGP bersatu, seru kan? Ini CGP baru satu seru. Kalau CGP 2, 3, 4, 5, 6 ini konsepnya lain gitu. Konsepnya gimana? Konferensinya jadi meja bundar gitu. Enggak. Ini yang pertama ya. CGP 1 udah keren dari 10. Apalagi CGP 1, 2, 3, 4. Polanya jadi lain. Yang kedua, agar pertemuan ini
tidak hanya dalam konsep belajar kita belajar, tetapi tetap saya mengharapkan nanti ada follow up dan tindak lanjut. Salah satu yang menjadi tindak lanjut adalah saya menunggu produk yang Bapak Ibu hasilkan. Salah satu produk tentunya adanya administrasi kelas, brand, dan itu bagian dari produk. Itu saya pastikan jadi bahan supervisi. Jadi Bapak Ibu yang memiliki supervisi, saya minta SPP, saya minta selalu, saya minta perangkat, saya minta kelas, tanda tangan, foto-foto, enggak. Ketika nanti administrasi ada itu akan jadi bahan bukti supervisi. Misalnya Bapak Iksan juga ada supervisi, saya nggak bawa ya supervisinya nggak harus tetap muka dan sebagainya. Saya jadikan ini juga saya juga. Oke. Kemudian jadi nanti produknya. Nanti tadi pas saya sudah bilang kalau Bapak Ibu ada kesulitan untuk membuat produk itu siap, ya kan? Nah, apalagi CGP semua, keren. Kemudian yang ketiga, mungkin apa yang real terjadi di kelas itu belum semua ada di dalam materi ini. Saya yakin itu ya masih. Tapi tenang ya, ilmu pengetahuan akan berkembang, nanti pasangan dan menemukan yang baru dan sebagainya. Yang pasti adalah ketika kita sudah mengetahui ini, kita laksanakan. Yang kita jangan sampai hanya materi begini habis itu menguap. Dan harapannya ada produk. Kemudian ini terakhir, ini saya di sini berapa? Ada Mei setahun. Ini berapa? Mei Juni Juli Agustus September Oktober 5, berarti 17. Sepertinya ini masih relevan dengan apa yang sudah disampaikan saat. Relevan dalam arti mungkin nanti mau dikaitkan dengan produk sebenarnya terserah. Saya menemukan ada beberapa kategori kalangan anak. Yang pertama, ada anak yang hanya cukup dengan melihat contoh. Ada anak, ada siswa yang hanya cukup melihat bahwa ada. Kalau survei konten, ada ya. Jadi ada guru kita jadi ikut. Jadi hanya dengan toladan, makanya ada tuturi ada. Ini yang pertama. Kan? Jadi nggak sumber yang banyak ngomong kata itu memang ada. Gitu. Ada yang seperti ini, tetapi ada juga nggak cukup tuh dengan toladan, harus dengan ada tuh banyak tuh training. Ada juga yang makin banyak, tidak hanya cukup toladan, tidak hanya ucapan, tapi dia harus ada aturan dulu, ya kan? Ada dulu di kelas. Nah jadi saya menemukan itu. Bahkan ada yang tidak cukup dengan apapun. Ya kan? Toladan kita sudah, lisan kita sudah, hukuman sudah dibuat. Masuk ini juga ada itu ya. Jadi memang butuh apa ya, kita mencoba untuk meregulasikan aturan itu benar-benar dengan anak ya, kira-kira seperti itu. Jadi intinya terima kasih Mas Saad, harapan saya mudah-mudahan akan banyak lagi narasumbernya ya, dan internal. Bapak Ibu jangan berpikir nanti komunitas belajar kita akan membacakan enggak, justru saya percaya komunitas Bapak Ibu pekan depan mungkin bisa berbeda, pekan depan berhenti, pekan depan gantian semua. Ngapain dari luar? Ya kan? Kita sharing di sini aja. Saya yakin kok Bapak Ibu bisa. Semua masih mungkin malu-malu kucing. Aku cerita bisa. Pasti keren dong. Ini ya. Ini saya dengar nih bagaimana beliau yang di mana di luar. Cobalah. Jangan ada budak dari enak dulu ini. Saya sudah punya ini buat Buyong, tapi saya ini Buyong itu di mana gitu? Caranya, karena memang harus ada yang saya gunakan seperti apa. Mudah-mudahan yang terbaik ya. Saya nggak mau menjanjikan sesuatu. Itu mungkin saya tunggu produknya Bapak Ibu. Produk yang paling jangka pendek. Saya nanti kelas. Oh ada nih hasilnya kan. Nah, itu salah satu produk. Yang kedua, saya nggak akan menuntut anak menjadi baik seketika. Ini kan sudah ada nih pelajaran ini. Anak-anak nggak berubah, saya nggak akan ini. Karena menciptakan anak itu susah, wangel, ya kan? Nah, itu. Jadi saya nggak akan menuntut orang
bikin aja regulasinya, nanti anak-anak ikut atau enggak ya tergantung itu. Mungkin nah sekarang saya sebagai MC ya, saya tutup kegiatan ini, mudah-mudahan berkah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, nanti bisa saya Siap. Loh, Dalam kegiatan ini saya belajar tentang 5 posisi kontrol, di mana yaitu pertama adalah hukuman, kedua adalah pemberi rasa bersalah, kemudian teman, pemantau, dan manajer. Ya, di sini setelah saya belajar itu posisi kontrol yang baik itu adalah pemantau dan manajer. Untuk pemantau, dari hasil itu kita bisa memantau bagaimana pekerjaan anak dan kita bisa membimbingnya di situ. Untuk manajerial, kita memberikan tanggung jawab dan kepada siswa tersebut dan memecahkan permasalahan itu diserahkan kepada siswa. Tapi di mana di sini guru tetap membimbing atau menuntun seperti yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara bahwa seorang pendidik itu harus pertama ing ngarsa sunggulodo, kedua ing madya bangun kaso, dan tuturi handayani. Itu saja. Dengan seperti itu kita akan, setelah itu saya akan memperbaiki bagaimana cara saya untuk mengontrol terhadap siswa-siswa itu dengan lebih baik lagi. Selama ini saya kemungkinan menggunakan 5 ya, tetapi untuk hukuman itu saya ringan saja, nggak terlalu hukuman yang berat, dalam arti banyak nasihat juga. Untuk masalah yang kedua yaitu kesan pesannya bahwa saya terkesan sekali dengan ikut belajar teman saya sebagai guru penggerak. Insya Allah banyak ilmu yang saya dapat dan saya bisa menerapkan dalam pembelajaran dalam kehidupan sehari-hari dalam belajar mengajar. Mudah-mudahan bermanfaat dan banyak manfaatnya, berkah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mila Yaunistia, salah satu guru dari SMP Negeri 10 Arus Selatan sekaligus rekan kerja dari Bapak Saat Rumadi. Beliau sudah melakukan pengimbasan kepada kami mengenai budaya positif. Salah satu yang bisa kami pelajari itu adalah perbedaan antara peraturan kelas dan keyakinan kelas. Ternyata peraturan kelas dan keyakinan kelas itu sangat berbeda. Untuk peraturan kelas sendiri itu lebih kaku dibandingkan dengan keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas, anak-anak sendiri yang menentukan, jadi anak lebih bisa memahami dan menaati itu. Jadi karena itu merupakan keyakinan kelas, anak-anak tidak ada rasa terpaksa dalam menjalankannya. Kemudian untuk kesan dan pesan dari saya, terutama untuk Pak Saat sendiri, terus melakukan pengimbasan untuk kami rekan-rekan kerja agar bisa maju bersama. Saya Bisa Marcelina dari SMP Negeri 10 Arut Selatan. Selama mengikuti kegiatan dari CGP yaitu Pak Saat Rumadi, rekan sejawat saya, banyak hal menarik yang saya dapatkan. Mulai saya jadi tahu saya ini bertindak sebagai apa, jadi sebuah guru, apakah sebagai pengontrol, pemantau, dan lain sebagainya. Dan kedepannya saya jadi tahu mana yang terbaik menjadi guru itu, yaitu tipe manajerial. Itu yang utama. Kesannya sungguh terkesan sekali karena penyampaiannya simple, mudah dipahami, sehingga saya lebih menyerap ilmu-ilmunya itu tadi. Pesannya, semoga kedepannya kami diberi ilmu-ilmu yang lain dari calon-calon guru penggerak yang hebat-hebat ini.
terutama Bapak Saat Rumadi. Terima kasih ilmunya Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala Sekolah SMP 10 Laut Selatan, Muhammad Syafari. Tentunya sangat mengapresiasi terhadap kegiatan komunitas belajar yang ada di sekolah, dan tentunya saya sangat mendukung penuh ya, agar komunitas belajar ini terus berjalan ke depannya hingga lebih baik lagi. Dan salah satunya sudah kita laksanakan sesuai dengan tahapan-tahapannya. Kita mulai dengan pembentukan komunitas belajar, untuk pengurusan, sampai kita membuat agenda-agenda ke depan. Dan alhamdulillah pertemuan pertama kita sudah melaksanakan itu. Karena kebetulan di sekolah kami ada salah satu guru yang sedang dalam proses kegiatan calon guru penggerak. Kami meminta beliau untuk menjadi pemateri untuk menyampaikan dalam hal katakanlah pengibasan ya. Jadi beliau mengimbaskan ilmu yang disampaikan kepada teman sejawatnya. Di antaranya adalah terkait dengan budaya positif ya, keyakinan materi yang sudah disampaikan oleh salah satu calon guru penggerak di sekolah kami, yaitu terkait dengan budaya positif, keyakinan kelas, kemudian 5 posisi kontrol, kemudian segitiga restitusi, dan juga 5 kebutuhan dasar. Dan tentunya itu sangat berkaitan erat sekali dengan keberhasilan proses mengajar di kelas, sehingga nanti guru bisa memaksimalkan pemahaman ataupun ilmu tersebut dan diimplementasikan di kelasnya masing-masing. Sekali lagi saya sangat mengapresiasi kegiatan dalam komunitas belajar ini. Mudah-mudahan ke depan sekolah kita bisa lebih baik. Lumayan turun berapa kilo? Sudah nih, 5 kilo cepat nih. Kondisikan. Gak kelihatan kalau gini.
Ini naik lagi kita. Lumayan turun berapa kilo? Bulan ini makin cepat nih. Berarti kan?